Nah, di video kali ini kita masih membahas tentang limit fungsi aljabar. Jika sebelumnya kita melihat bahwa satu cara di mana sebuah limit gagal untuk ada, yaitu saat sebuah fungsi mendekati nilai yang berbeda dari kiri C daripada yang didekatinya dari kanan C. Nah, perilaku semacam ini dapat dijelaskan dengan lebih singkat dan jelas dengan konsep limit satu sisi. Di limit satu sisi ini ada limit dari kiri dan limit dari kanan. Limit dari kiri kita notasikan dengan limit untuk fx saat x mendekati C dari kiri adalah L. Seperti ini notasinya. Jadi kalau dari kiri ada tanda negatif ya. Kemudian untuk limit dari kanan ini dibacanya limit untuk fx saat X mendekati C dari kanan adalah L. Jadi kalau dari kanan kita kasih tanda positif. Kemudian bagaimanakah contoh soalnya? Nah, kita mau lihat limit-limit satu sisinya. Jadi kalau kita punya limit fungsi untuk mutlak 2x per x saat x mendekati 0, nah kita carinya menuliskan limitnya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita mau ngecek limit kirinya, berarti kita tulis limit x mendekati 0 dari kiri gitu ya. Mutlak 2x per x. Begini nulisnya, kemudian kita mau tulis limit kanannya, berarti limit x mendekati 0 dari kanan. Mutlak 2x per x. Nah, ini kita bisa lihat di tabel. Jadi kalau kita mau mencari limit-limitnya dan menentukan limit kiri dan limit kanan ya, sebelum kita menentukan limitnya, maka kita harus mengambil bilangan-bilangan yang dekat dengan 0 dari sisi kiri dan sisi kanan. Contohnya, dari sisi kiri 0 itu ada negatif 0,1, negatif 0,01, negatif 0,001, dan masih banyak bilangan lain yang bisa kita ambil yang mendekati 0 dari sebelah kiri. Kemudian kita juga harus ambil bilangan-bilangan yang ada di sebelah kanan 0 yang sangat mendekati 0. Yaitu misalnya 0,001, 0,01, dan 0,1. Nah, masing-masing ini dari bilangan-bilangan yang kita pilih ini kita substitusikan ke fungsinya, sehingga hasilnya kalau kita lihat dari sebelah kiri ini hasilnya negatif 2 semua ya. Kemudian dari sebelah kanan kita substitusi nilai-nilai yang mendekati 0 dari kanan itu semuanya menghasilkan 2. Sehingga dari sini kita dapat simpulkan bahwa limit kiri untuk mutlak 2x per x adalah negatif 2, sedangkan limit kanan dari mutlak 2x per x adalah 2. Gitu. Nah, karena di sini kita lihat bahwa limit kirinya tidak sama dengan limit kanan, maka untuk kasus ini nilai limitnya adalah tidak ada. Ini juga sudah pernah kita bahas di video yang pertama ya, hanya saja kita tidak atau belum mempelajari notasi dari limit kiri dan limit kanan. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa jika f suatu fungsi dan C dan L-nya adalah bilangan-bilangan real, maka limit x mendekati C untuk fx sama dengan L jika dan hanya jika limit kiri dan limit kanan kedua-duanya sama dengan L gitu ya. Jadi kita tulis kembali bahwa limit x mendekati C untuk fx itu sama dengan L ada ya, mempunyai nilainya gitu, atau ada jika dan hanya jika jika dan hanya jika limit x mendekati C
dari kiri itu sama dengan limit X mendekati C dari kanan ya, fx, yaitu sama dengan L. Jadi ini adalah syarat dari keberadaan suatu limit. Ya, yang selanjutnya ada soal mencari limit untuk fx saat x mendekati 1. Ketika fungsinya adalah 4 min x jika x kurang dari 1 dan 4x min x kuadrat jika x-nya lebih besar dari 1. Nah, kita kerjakannya dengan melihat limit dari sisi kiri dan sisi kanannya. Berarti kita tulis limit x mendekati 1 dari kiri. Berarti kita pakainya yang kurang dari 1 ya, 4 min x. Itu hasilnya adalah limit x mendekati 1 dari kiri 4 min 1. Jadi soal seperti ini, karena ini tidak ada tanda sama dengan, bisa kita cek dengan menggunakan substitusi langsung. Kemudian limit x mendekati 1 dari kanan, berarti ambilnya yang lebih besar dari 1. 4x min x kuadrat. Nah, ini kita substitusi juga. 4 dikali 1 dikurangi 1 kuadrat. Hasilnya adalah 3. Nah, karena limit kirinya sama dengan limit kanan ya, masing-masing bernilai 3, maka kita simpulkan bahwa limit x mendekati 1 untuk fx ini adalah 3. Seperti itu. Dan ini bisa dibuktikan juga dengan grafik. Jadi kalau di grafik nanti ada noktah putih ya, tidak tertutup tapi terbuka noktahnya ketika kita buat grafik di x-nya sama dengan 1. Karena kan kalau limit itu nilainya mendekati, bukan yang sama dengan. Seperti itu. Kemudian, nah ada lagi, ini salah satu contoh soal penerapan dari limit ya, limit-limit. Nah, contohnya kalau ada soal cerita, jasa layanan antar paket kilat menerapkan ongkos $8 untuk 1 pon pertama dan $2 untuk tiap pon selanjutnya. Misalkan X mewakili berat sebuah paket dan misalkan Fx mewakili ongkos kirim. Nah, kalimat ini kalau kita ubah ke dalam bentuk matematikanya berarti seperti ini. Fx itu sama dengan 8. Nah, kan untuk 1 pon pertama gitu ya. 1 pon pertama artinya dari beratnya 0 ya, lebih dari 0 gitu. Sampai sama dengan 1. Kemudian $2 untuk tiap pon berikutnya, berarti tambah 2 ya, jadi 10. 10 itu dari lebih dari 1 ya, lebih dari 1 dan kurang dari sama dengan 2. Kemudian yang selanjutnya kan bertambah lagi ya, bertambah lagi tiap ponnya $2 berarti 12. 12 itu 2 sampai 3 ya, di atas 2. Kemudian kurang dari sama dengan 3 dan seterusnya. Nah, yang ditanyakan, tunjukkan bahwa limit fx ketika x mendekati 2 itu tidak ada. Ini sangat jelas terlihat bahwa kita cek limit kirinya, limit x mendekati 2 dari kiri berarti yang kurang dari 2. Yang kurang dari 2 itu adalah yang ini ya, kurang dari 2. Hasilnya adalah 10. Sedangkan limit untuk X mendekati 2 dari kanan, berarti kita ambil yang lebih dari 2. Hasilnya adalah 12. Nah, karena limit X mendekati dari kiri Fx tidak sama dengan limit X mendekati 2 dari kanan Fx, ya maka terbukti ya bahwa limit X mendekati 2, Fx itu tidak ada. Tidak ada. Nah, seperti itu ya, kita membandingkan limit-limit satu sisi. Nah, kemudian yang terakhir, ada contoh mencari limit dari suatu fungsi yang tak terbatas. Ini ada contoh limit
3 per X min 2 untuk X mendekati 2. Nah, kita bisa melakukan perhitungan dengan cara tabel ya. Mensubstitusi nilai-nilai yang mendekati 2 dari sisi kiri dan sisi kanan. Nah, misalnya ini sudah dibuatkan tabelnya. Kita ambil bilangan-bilangan yang dekat dengan 2 dari sisi kiri, contohnya 1,9, 1,99, 1,999. Kemudian yang mendekati 2 dari kanan, contohnya 2,001 gitu ya, 2,01, 2,1 dan seterusnya gitu ya. Kita bebas memilih nilai-nilai X di sini asalkan kita ambil yang dekat dengan 2. Nah, kemudian masing-masing nilai X ini kita substitusikan sehingga hasilnya seperti ini ya. Dan kita lihat bahwa dari sebelah kiri ya, dari sisi kiri, min 30, min 300, min 3000, berarti ketika kita menambahkan angka lain atau mengganti X ini dengan angka yang semakin dekat dengan angka 2, maka nilai yang dari sebelah kiri itu akan semakin kecil. Kemudian ketika kita lihat dari sebelah kanan, kalau lihat dari kanan itu semakin besar, sehingga kalau kita simpulkan bahwa limit X mendekati 2 dari kiri untuk 3 per X min 2 itu hasilnya adalah min tahingga. Nah, sedangkan limit X mendekati 2 dari kanan 3 per X min 2 itu adalah tahingga karena membesar gitu ya. Karena di sini kita lihat limitnya itu berbeda. Dan maka limit kiri dan limit kanannya berbeda ya. Maka ini bisa kita simpulkan bahwa nilai limitnya tidak ada. Seperti itu ya. Itulah contoh-contoh dari limit yang kita bisa hitung menggunakan pendekatan tabel ya. Ya, sekian video pada pembelajaran hari ini. Semoga bisa dimengerti. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, ditulis saja di kolom komentar.